Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul bil Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, sampai kepada pasal tentang dukhuluhu alaihi salatu wassalam al-Madinah, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuknya beliau ke kota Madinah. Saya nukilkan terlebih dahulu dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyebutkan An-Nuzulu bi Quba. Kedatangan Nabi itu diawali masuknya beliau ke sebuah tempat negeri yang dikenal dengan sebutan Quba. Wa fi yaumil Isnain, tepatnya terjadi pada hari Senin, yakni pada tanggal 8 Rabiul Awal menurut pendapat sebagian para ulama. Tapi Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fusul min Siratir Rasul menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Yaitu tahun ke-14 dari kenabian. Tahun ke-14 dari kenabian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sebagian mereka juga menyebutkan jika dihitung dari segi Masehi diperkirakan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Ini bertepatan dengan 8 Rabiul Awal tahun ke-14 atau 14 tahun setelah Nabi itu diangkat menjadi Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ini tahun pertama beliau berhijrah. Kemudian kata beliau, qala Urwah ibn Zubair, berkata sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala, sami'al muslimuna bil Madinah bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kaum muslimin di kota Madinah, mereka telah mendengar keberangkatan atau perginya Rasulullah SAW dari Makkah bertolak menuju ke Yathrib. Dahulu Madinah ini dikenal dengan sebutan Yathrib. Kemudian ketika Nabi sudah datang ke sana dikenal dengan Madinatul Rasul atau Madinatul Nabi. Sehingga para ahli sejarah memudahkan penyebutan dengan sebutan Al-Madinah. Karena Madinah itu sendiri dalam bahasa Arab artinya apa? Kota. Ini kotanya, kota di mana Rasulullah SAW tinggal di sana. Kerinduan mereka, para sahabat Ansor, mereka ini sangat amat. Fakanu yaghduna ila al-harrah, fayantadiruna hatta yaruddahum harud dhahira. Setiap hari kaum muslimin Ansor ini pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Al-Harrah, menanti kedatangan Nabi. Padahal di tahun itu musim panas, musim paceklik, musim panas yang berat. Dan mereka terus senantiasa menanti Nabi sampai mereka merasa panas itu sudah menyengat sekali. Panas yang sangat kuat itulah membuat mereka menjadi pulang kembali ke rumah-rumah mereka ke Madinah.
Ikhwafillah rahimani Allah, lihat ini tanda kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW sampai seperti ini, ditunggu, dinanti. Dan penduduk Ansor tidak semuanya pernah melihat Nabi. Saya mau bertanya kepada antum, berapa orang di antara penduduk Ansor yang sudah pernah bertemu Nabi? Kalau ada yang masih ingat di awal pembahasan, dia tahu. Berapa orang yang dibaiat oleh Nabi SAW pertama kali dia datang ke Makkah untuk haji? Bai'ah apa namanya? Taib. Berapa orang ini, akhi? Pertama berapa orang? Kedua berapa orang? Saya lupa. Abu Laila. Antum jangan nunduk, kan? Dari sini. Gimana, akhi? Taib. Pertama berapa orang? 6 atau 8? 6 atau 8? Yang kedua berapa orang? Yang kedua berapa orang? Akhi. Hah? Kenapa? Yang kedua berapa orang? Orang Ansor yang berbaiat kepada Nabi berapa orang? Berapa? 12. Dari 6 orang itu yang pertama, ada 1 yang tidak ikut. Siapa yang ingat? Siapa? Ahsan, barakallahu fiik. Belajar berarti beliau, alhamdulillah. Barakallahu. Jadi harusnya begitu ya, Pak. Ya, kata dia. Nah, hanya sekitar 12 orang saja yang pertama kali pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan apa? Ansor. Oke. Selain itu, mereka hanya mendengar kisah tentang Nabi, kejujurannya. Tapi yang perlu dicatat, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak kakek beliau, yaitu ibu dari kakek beliau, itu dari Ansor. Bani apa namanya? Nah, lupa lagi antum ini, ikhwan. Ikhwan, Bani apa namanya? Bani Najjar. Faham ya, ikhwan? Ibunya Abdul Muthalib itu, nenek-neneknya Abdul Muthalib dari apa? Bani Najjar. Nanti yang antum akan jumpai kisah di mana ontanya Nabi itu singgah mencari tempat dan duduk di tempat Bani Najjar itu. Insyaallah nanti akan sampai. Nah, kerinduan mereka tentang kejujuran Nabi, kepribadian Nabi yang menakjubkan kita, mereka belum sanggup menggambarkan gimana kah jasadnya Nabi, penampilannya Nabi. Nanti ada kisah yang sangat menakjubkan. Kemudian kata beliau, fanqalabu yawman ba'da ma atalun intidarihim. Suatu hari mereka ini seperti hari-hari biasanya menanti Nabi, saking lamanya menunggu dan sudah sangat amat enggak sanggup menahan teriknya matahari, mereka pulang. Kembali ke rumahnya. Falamma waw ila buyutihim aw farajul min yahud ala atamin min atamihim li amri yanzuru ilaihi. Kata beliau, ketika kaum muslimin sudah mulai memasuki rumah-rumah mereka, maka salah seorang penduduk negeri Madinah, hanya agamanya Yahudi, ini naik ke salah satu atap rumah. Ini rumahnya, dia naik ke atap rumahnya. Tanpa sengaja ia pun melihat. Ketika ia memperhatikan kaum muslimin sudah masuk, tiba-tiba orang ini naik ke atas kemudian melihat. Lalu lelaki ini memberikan berita kepada kaum muslimin, fa basara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. yakni lelaki ini melihat Nabi, melihat bersama dengan sahabatnya. Berapa orang sahabatnya yang bersama dengan Nabi? Ini jangan lupa perjalanan hijrahnya Nabi itu berapa orang? Berapa orang sahabatnya Nabi? Yang saya tanya sahabatnya ya. Berapa orang sahabatnya Nabi? 1, 3 atau 2? 1 siapa? Abu Bakar Siddiq, jelas sudah hafal antum. Yang kedua? Siapa?
Apakah dia muslim? Bukan, berarti bukan sahabat Nabi. Sahabat? Iya, siapa namanya? Siapa namanya, ikhwan? Kemarin sudah bisa. Amir bin Aksan. Dia sudah masuk Islam. Jadi 2. Ketika itu, ikhwati rahimaniyahullah, orang Yahudi ini pun berkata dengan suara yang meninggi, bi'a'la sauti ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, hada jaddukumul ladzi tantadiruna, ini lelaki yang kalian nanti-nanti dia sudah muncul. Faedah. Yang memberi berita siapa? Yahudi. Pertama, apakah ucapan dan beritanya Yahudi ini ditolak oleh para sahabat ketika itu? Tidak, karena secara meyakinkan benar-benar itu terjadi dan nampak di hadapannya lelaki itu datang. Rasulullah SAW datang. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa al-haqqu dhallatul mu'min. Kebenaran itu seperti barang berharga milik orang beriman yang hilang. Jadi siapapun yang menemukannya diterima oleh orang beriman. Yahudi ini berkata, wahai orang-orang Arab, orang yang kalian nanti-nantikan dia telah tiba, telah muncul. Orang-orang Ansor ketika itu bukan menolak ucapan Yahudi sembari berkata, kamu Yahudi, ditolak perkataanmu. Paham? Tidak. Diterima. Bahkan rombongan orang-orang Ansor pun bersegera menyambut Nabi SAW. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Bukhari, sebagian mereka membawa pedang. Bukan untuk membunuh Nabi, bukan. Tapi pedang itu digunakan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedahnya, para ulama seperti Al-Imam Muslim menyebutkan orang Arab itu terkadang menampakkan kebahagiaan itu dengan mengangkat pedang. Sampai sekarang begitu kebiasaan mereka. Mereka itu kalau bahagia ngangkat apa? Pedangnya. Maka jangan salah kalau antum lihat orang Arab angkat pedang, lihat-lihat dulu gitu ya. Jangan langsung lari saja. Bisa jadi menandakan apa? Kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka. Dia mengangkat suaranya dengan tinggi, wahai orang-orang Arab, ini orang yang kalian nanti-nantikan, dia telah datang. Maka fatarul muslimuna ila silah. Nah, ini lihat. Kaum muslimin itu mengambil pedang-pedang mereka, mengangkat pedang-pedang mereka. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah ini, wasumi'atil wabbata wat takbira. Terdengar suara-suara tasbih, takbir menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat saking senangnya, tapi riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Wanita-wanita gadis Ansoriyah itu menyambut Nabi dengan membaca syair yang kita sering dengar itu. Tola al-badru alaina. Ya, memang syair yang masyhur. Tapi sebagian para ulama menyebutkan riwayatnya tidak kokoh. Bahkan Ibnu Qayyim menganggap itu bukan syair untuk menyambut Nabi, tapi kejadian yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas ketika itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala terdengar suara tasbih, terdengar suara takbir. Dan ini keluar dari Bani Amr ibn Auf. Fi Bani Amr ibn Auf wa qabala muslimuna farhan biqudumihi wa kharaju liliqaihi. Saking gembiranya kaum muslimin, mereka semua, dalam Imam Bukhari disebutkan semua, enggak ada yang tertinggal, menyambut Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bahagianya. Fatalakahu wa hayyahu bi tahiyatin nubuwah. Karena mereka ini belum pernah ketemu Nabi, mereka menjumpai seorang lelaki lalu mengucapkan penghormatan sebagaimana penghormatan untuk menunjukkan bahwa orang itu dianggap sebagai Nabi. Maksudnya dia menghormati orang ini karena dia Nabi. Ternyata yang dijumpai siapa ya Pak? Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, karena Abu Bakar lebih tampak putih rambut sama jenggotnya. Jenggotnya lebih putih daripada Rasulullah, rambutnya lebih, ubannya lebih banyak.
ubannya lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tabiat manusia itu memuliakan seseorang terkadang dilihat dari apa? Penampilannya. Tampak lebih ubannya lebih banyak, mungkin dianggap lebih tua. Kata ini tabiat manusia. Dihormati, dan ketika itu Rasulullah cuma diam. Beliau duduk, beliau diam. Sampai ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika terik sudah sudah sangat menyengat, panas itu sudah sangat menyengat, mulai matahari terik, barulah Abu Bakar Siddiq menggunakan kain bajunya diangkat menutupi Nabi. Sahabat sadar, ternyata nabinya yang itu. Jadi bukan Abu Bakar Siddiq. Baru mereka beramai-ramai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil, lihat, Nabi itu orang yang tawadhu. Nabi enggak berkata, keliru. Saya enggak begitu, boleh? Tapi Nabi membiarkan. Dan Nabi tidak menghukumi mereka melecehkan Nabi. Itu faedah yang paling penting. Karena orang yang tidak tahu itu jadi kenai apa? Dosa bagi mereka. Seharusnya kan Nabi yang lebih pantas untuk mereka terima, tapi bukan karena sengaja. Ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum muslimin itu datang menjumpai Nabi, menyambut Nabi dan Abu Bakar Siddiq dan rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Surat apa ini, Pak? At-Tahrim. Ahsan. Ayat yang berapa ya, Ki? Ahsan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada nabinya dan kepada kaum muslimin bahwa ini pertolongan Allah. Fa innallaha huwa maula. Maka sesungguhnya Allah lah yang menolongnya. Wa Jibril, demikian pula malaikat Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh. Wal malaikah, dan juga malaikat. Ba'da dzalika dhahir. Ini faedah yang bisa kita ambil, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ternyata perjuangan yang dilakukan oleh Nabi bersama Abu Bakar, perjalanan menuju Madinah dengan niat tentu saja mencari karunia dari Allah tabaraka wa taala, itu membuahkan pertolongan darinya. Kisah pertolongan Nabi ini banyak. Sebagiannya belum saya sebutkan kepada antum. Pertama, kisah pertolongan Nabi dari kejaran Suraqah bin Malik bin, sampai mentok di situ aja. Siapa yang bisa? Siapa yang hafal? Antum? Siapa yang bisa hafal? Masa PR lagi buat antum. Suraqah bin Malik bin, siapa yang hafal? Ummahat, ada yang tahu? Saya kasih huruf depannya jim dan ha. Juh. Lanjutnya silahkan antum cari. Baik, supaya antum belajar, supaya antum buka lagi kitab-kitab itu. Siapa? Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu satu, Allah selamatkan. Dua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah perkampungan dan di sana dijumpai seorang wanita yang bernama Ummu siapa? Ummu Ma'bad. Dikenal Ummu Ma'bad ini wanita yang suka memberikan makan, minuman bagi pejalan kaki. Tapi qadarullah, pada hari itu musim paceklik, tidak ada makanan. Sampai Abu Bakar bertanya, Rasulullah SAW bertanya, ada enggak susu? Enggak ada. Maka Nabi melihat ada seekor kambing di samping rumahnya Ummu Ma'bad. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana dengan kambing itu? Boleh enggak aku memerahnya? Kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Ummu Ma'bad, kalau memang mengeluarkan air susu silakan saja. Nabi pun memerahnya sehingga memenuhi bejana milik Ummu Ma'bad. Nabi memberikan kepada Abu Bakar, kepada rombongannya. Kemudian Nabi minum. Lalu Nabi memerah lagi sampai penuh bejananya dan diserahkan kepada Ummu Ma'bad. Ketika Abu Ma'bad datang pulang menjumpai Ummu Ma'bad, terheran-heran. Bahkan dalam satu riwayat beliau curiga, dari mana Ummu Ma'bad mendapatkan apa? Susu itu. Ummu Ma'bad pun menceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, Ummu Ma'bad itu menceritakan dengan kisah tentang Nabi, perawakannya, jasadnya, nanti akan disebutkan dalam buku Rahilul Matum pada pembahasan khusus nanti tentang
sifat-sifatnya Nabi ini. Dengan gambaran yang membuat Abu Ma'bad ini terpesona, sehingga dia pun berjanji ingin mengejar Nabi dan ingin ikut masuk Islam. Itu diantara pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang lainnya, Nabi pernah berjumpa di perjalanan itu menuju Madinah, berjumpa dengan Az-Zubair Ibn Awam, dan dia seorang Muslim. Kebiasaan Zubair berdagang ke Syam. Sepulang dari Syam berjumpa dengan Rasulullah dan Abu Bakar sebelum sampai ke Madinah. Maka Az-Zubair pun menghadiahkan untuk Nabi pakaian berwarna merah. Demikian pula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dalam satu riwayat untuk Nabi putih, untuk Abu Bakar kemerah-merahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertolongan juga untuk beliau. Belum lagi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan Buraidah yang memiliki anak yang nama Abdullah bin Buraidah. Buraidah ibnu Aslam. Ya, dan ini ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dari suku Sahm. Ketika Buraidah ini bertemu dengan Rasulullah, ditanya, "Siapa nama engkau?" Buraidah ibnu Aslam. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Sungguh hari ini kita telah diselamatkan oleh Allah." Gara-gara beliau mendengar nama Buraidah ibnu Aslam. Ini bukan berarti Nabi bertatanyur, tidak. Sama sekali tidak. Cuma untuk membesarkan hati orang yang ada di hadapannya, memuji orang itu dari segi namanya. Karena makna Aslam itu artinya apa? Selamat. Ditanya, dari suku mana? Dia menjawab Sahm. Sahm ini bahasa Arab, masuk ke bahasa Indonesia menjadi apa? Saham. Apa artinya saham? Apa artinya saham? Abu Dafiyah. Mana Abu Dafiyah? Apa artinya saham Abu Dafiyah? Saham. Si fulan punya saham di perusahaan ini, berarti apa? Punya bagian. Ketika dia mendengar bahwasannya Buraidah ini dari saham, dari Bani Saham, maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, sungguh baginya ada bagian. Bagian apa namanya? Ghanimah dari perang Uhud. Masya Allah. Nah, ini berarti ada faedah. Kalau kita bertemu seseorang, lalu kita bertanya tentang namanya dan namanya baik, ini ada anjuran untuk membesarkan hatinya melalui apa? Namanya. Oke? Kadang kan kita nggak peduli dengan ini. Namamu siapa? Abdullah. Oh iya, bagus namanya. Itu tok gitu kan ya. Coba dia puji sedikit sehingga orang itu merasa dirinya menjadi teman bagi orang itu, dekat. Dengan sebab ini Buraidah membawa 80 orang. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari 70 orang. Keluarga dan selain dari keluarganya, tapi satu suku dengannya. Di bawah 70 orang, dalam satu riwayat 80 orang, semuanya masuk Islam. Berjumpa dengan Nabi SAW di perjalanan menuju ke kota Madinah. Masya Allah, karena buat dakwah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, harusnya kita begitu, mengerti cara-cara bagaimana membuat orang tertarik dengan Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hafilah rahimanillah. Selanjutnya kata beliau, wa kanatil Madinah kulluha qad zahabat istiqbal wa kana yawman mashhuda lam tashhadul Madinatu mislu ma fi tarihiha. Kota Madinah ketika itu semuanya bergembira. Maksudnya kaum muslimin bergemuruh suaranya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah terjadi dalam sejarah kota Madinah seperti itu dalam menyambut manusia. Ini yang membuat, dalam sebuah riwayat disebutkan, ini yang membuat orang Yahudi semakin apa? Mendengki. Semakin benci kepada Nabi. Sehingga turun ayat, sebagiannya dijelaskan oleh para ulama, mutu bi ghaidikum, matilah kalian dengan sebab kedengkian atau kemarahan kalian kepada kaum muslimin. Semakin mereka benci kepada Nabi dan Rasulnya, semakin binasa mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada sebagian orang-orang Yahudi di kota Madinah. Siapa contohnya? Siapa contohnya lelaki Yahudi yang diberi hidayah oleh Allah kemudian masuk Islam? Ada yang bisa menjawab? Dia termasuk tokoh Yahudi, tokoh terkemuka Yahudi, orang alimnya Yahudi. Kisah dalam Sahih Bukhari yang nyata ketika ada dua orang Yahudi yang berzina, lalu mereka meminta dihukumi dengan Taurat,
Maka lelaki ini melihat orang Yahudi itu menutup Taurat dengan jempolnya atau tangannya. Maka lelaki ini memerintahkan agar membuka tangannya itu. Lalu terlihatlah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam bagi orang yang berbuat zina. Siapa lelaki ini? Alhamdulillah, saya sudah pernah sebutkan sama antum di majelis ini. Siapa ya kawan? Ahsan, Abdullah bin Salam. Termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan alhamdulillah rahimanillah, ketika kita menjumpai bahwa di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Nabi tidak mengusir mereka pada awalnya, menunjukkan bahwa agama Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Tapi Islam hanya memerintahkan mereka tunduk dengan aturan Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena antara jalan yang lurus dengan yang bengkok itu sudah nyata. Kata beliau, waqad ra'al yahud, dalam situasi yang seperti ini, di dalam riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad diterangkan oleh Ibnu Qayyim, juga dalam kitab Rahmatan lil Alamin dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Yahudi menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka tentang kebenaran yang terdapat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Taurat ada pasal tentang bisyaratu Habkuk. Diterjemahkan oleh beliau di sini. Dalam kitab Taurat itu pasal tentang bisyaratu Habkuk ini menjelaskan tentang adanya nabi, orang yang jujur, diterima oleh manusia yang belum pernah melihatnya sekalipun dengan penerimaan yang luar biasa. Dijelaskan dalam buku Taurat. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi itu benar seperti yang Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi itu seperti mereka mengenali anak-anak keturunan mereka. Seandainya kita punya anak kembar 10, bisa bedakan gak ya Pak? Kita, saya, Anda punya anak kembar 10. Kalau orang lain yang datang ngelihat, sulit. Mana Alan, mana Zaidan, mana Fulan, kan gitu. Tapi kalau bapaknya pasti apa? Tahu. Enggak salah yang ini harus dipanggil Alan, panggil Zaidan, dia enggak keliru. Begitu Yahudi. Sebenarnya dia tahu Rasul ini benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, risalahnya itu benar. Taurat sudah membenarkan, tapi kedengkian dalam hati mereka yang membuat mereka itu tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan kesombongan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ikhwafillah rahimani wa nazala Rasulullah sallallahu afwan. Kata beliau selanjutnya mengatakan, posisi orang Ansor ketika itu bukan orang yang kebanyakannya mampu. Bahkan mayoritasnya orang Ansor itu apa? Fakir. Tapi lihat, setiap orang Ansor berharap rombongan Rasulullah itu datang sehingga ke rumahnya akan dijamu. Setiap orang Ansor memegang tali kekangnya, ontanya Nabi, memegang tali kekang ontanya Nabi, terus seperti itu. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tapi Nabi mengatakan biarkan, karena sesungguhnya ia telah diperintahkan. Maksudnya diperintah oleh Allah untuk menuju suatu tempat. Nah, tempat itulah tempat Bani Najjar tadi yang kita sebutkan. Onta ini duduk, berhenti sebentar, berjalan lagi, kemudian kembali lagi ke tempat yang semula. Disitulah tempat di mana yang sekarang kita kenal dengan Masjid apa? Nabawi, dibangun. Ada beberapa yang terlewatkan oleh saya terangkan kepada antum tadi. Pertama, di perjalanan menuju kota Madinah, Nabi juga bertemu dengan suku Aus, termasuk suku besar di sekitar Madinah. Madinah itu kan sudah saya terangkan kepada antum. Suku besar yang menguasai Madinah, menduduki kota Madinah ketika itu dua suku apa? Yang selalu berperang apa? Aus dan Khazraj. Ketika berjumpa dengan suku Aus, bukan semua suku Aus ini masuk Islam, hanya beberapanya saja yang ikut ketika itu berhaji bertemu dengan Nabi. Oke? Pimpinan suku Aus mengutus budaknya untuk memberikan kepada Nabi seekor onta. Setelah itu Nabi memerintahkan agar onta yang diberikan kepada Nabi dan rombongan ini dikembalikan kepada suku Aus, tapi diberi tanda, diberi tali kekang 2, warnanya merah. Kemudian suku Aus itu dijumpai masuk Islam kebanyakannya setelah perang Uhud.
ketika onta ini datang, Nabi mengenali ini onta siapa, milik siapa. Maka Nabi pun memberikan perlakuan yang baik kepada tuannya karena telah membantu Nabi dalam perjalanan yang menuju kota Madinah. Faedah yang bisa kita ambil, ikhwan billah, ketika ada orang berbuat baik kepada kita dan tidak memudaratkan agama kita, sekalipun dia tidak beragama dengan agama Islam dan tidak tampak penentangannya terhadap agama Islam, maka Islam mengajarkan kita membalas kebaikannya. Fahim? Benar. Seseorang itu kafir menjadi musuhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi Allah memerintahkan membalas kebaikan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada pelaku kebaikannya juga. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ikhwati rahimanillah. Tapi sayang sebagian orang pada hari ini bersikap serampangan. Pokoknya kafir, nggak ada kebaikan pada mereka. Bukankah Abu Thalib kafir? Tapi Abu Thalib berbuat baik kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Allah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan permohonan ampunan bagi orang kafir, niscaya Nabi akan berdoa untuk memohonkan ampunan. Sampai sebagian sahabat berdalil tentang larangan, ayat yang menyebutkan tentang larangan memohonkan ampunan. Kau mintakan ampunan sebanyak 60 kali maupun enggak, Allah enggak akan mengampuni. Apa kata Nabi? Kalau seandainya 60 kali enggak, saya akan mintakan 120 kali, 180 kali, 360 kali. Oh, kama qala alaihi salatu wasallam. Lebih daripada itu akan saya mintakan. Maksudnya, ikhwati rahimanillah, betapa sayangnya Nabi kepada orang ini karena memang jasanya. Dan Nabi ingin apa? Membalasnya. Tapi kita tahu annal hidayata biyadillah. Hidayah itu di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, ikhwati rahimanillah. Kemudian yang terlewat oleh saya berikutnya itu Nabi ketika di Kuba, beliau singgah di Kuba ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau tinggal di sana 4 hari. Ada yang mengatakan beliau tinggal di sana selama 12 hari. Ada yang mengatakan beliau tinggal di sana selama 24 atau 29 hari. Ibnu Qayyim merojikan yang 12 hari karena ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang tinggalnya beliau di Kuba. Selama di Kuba, para ulama juga berbeda pendapat di mana tinggalnya dia. Ada 2 orang yang disebutkan di sana. Dalam buku Anda disebutkan siapa di sana? Pertama namanya siapa? Kulthum. Apakah di tempat orangnya atau tidak? Yang jelas di sana Nabi SAW kemudian membuat sebuah masjid dan beliau sholat di masjid itu. Maka seluruh ulama sejarah sepakat inilah masjid yang pertama kali dibangun sejak nubuah. Sejak Nabi itu diangkat menjadi Nabi, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Dan masjid itu selalu diziarahi oleh Rasulullah SAW. Nabi sering mengajak Aisyah kemana? Kuba. Kadang berlomba lari dan semisalnya. Nah, ini ada anjuran bagi kita kalau ziarah ke masjid, kalau kita ziarah kota Madinah, kita juga disukai, dianjurkan ziarah Masjid Kuba, kemudian mengerjakan apa? Salat sunnah 2 rakaat di sana. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Antum ingat pelajaran hari ini, sampainya Nabi di Kuba, sampainya Nabi di daerah Kuba pada hari apa? Pada hari apa? Senin. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Kok 12? Berapa? 8 Rabiul. Tahun ke berapa? 14 setelah kenabian. Sesuai dengan bulan tahun Masehi tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggalnya 23 September. Tahun berapa? 600 berapa? 60? 660 berapa? 2. Oke, diingat ini kan ya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, ikhwati rahimanillah, bahwa di perjalanan itu Nabi bertemu dengan beberapa orang yang menunjukkan bahwa Allah menolong mereka. Salah satu yang bertemu dengan Nabi siapa? Zubair. Kemudian Ummu Ma'bad, kemudian Buraidah ibnu Aslam. Buraidah ibnu
aslam. Baik. Wazi kan? Nah. Faedah yang berikutnya ikhwati rahimanillah. Yang pertama kali melihat Nabi datang ke kota Madinah seorang Yahudi, bukan Muslim. Jadi ini bisa mengambil faedah ketika berita itu memang berita yang mausuk bisa dipercaya, maka tidak mengapa kita mengambil berita tersebut. Faedah yang terakhir dalam hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW dengan ontanya berjalan menuju suatu tempat, onta itu mendapatkan taufik dari Allah. Jadi taufik itu bukan hanya kepada manusia, binatang pun mendapatkan taufiknya Allah. Sehingga onta itu berjalan kemana yang dikehendaki oleh Allah, lalu dia duduk di satu tempat, disitulah tempat dibangunnya masjid. Sekaligus menunjukkan bahwa onta tidak najis. Kotoran onta juga tidak najis. Tapi ini tidak menjadi bukti bahwa kenapa Nabi membuat masjid di tempat menderumnya onta, padahal kan ada larangan salat di tempat menderumnya onta. Bukan, ini bukan tempat menderumnya onta. Onta itu hanya ingin menunjukkan tempat di mana harusnya Nabi membangun masjid dengan perintah Allah Taala. Semoga bermanfaat. Baik, satu kelewatan. Ta'rif sahabat. Apa ta'rif sahabat tadi? Pengertian sahabat Nabi itu apa pengertiannya? Arti sahabat itu apa, Ikhwan? Ayo sebutkan. Apa arti para sahabat? Kesimpulannya bagaimana arti sahabat itu? Antum ya akhi, sebutkan. Ahsan. Summa mata ala dzalik. Nah. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Nabi, meninggalnya pun tetap dalam keadaan beriman. Tapi kalau bertemu dengan Nabi beriman kemudian dia murtad, ya bukan sahabat. Bukankah Musailam al-Kadzdzab tadinya dia beriman, kemudian dia murtad mengaku sebagai apa? Ini bukan sahabat. Paham? Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.